Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menginstal software atau aplikasi yang sebenarnya berjalan di platform sistem operasi Windows. Kita mau coba di sistem operasi Linux Mint Cinnamon 20. Karena berdasarkan beberapa literatur, software atau aplikasi yang berjalan di sistem operasi Windows bisa juga berjalan di Linux Mint 20 Cinnamon dengan bantuan aplikasi pihak ketiga. Untuk uji coba kali ini saya menggunakan sebuah game bergenre perang. Nama gamenya Zero AD Empires Unsigned. Ukuran file masternya, instalernya 1 GB, ekstensinya .execution ya. Tampilannya seperti ini. Sebentar, seperti ini. Nah, ini game ini free ya, freeware. Bergenre klasik perang zaman dahulu kala ya. Ini termasuk kelompok game strategi dan sudah free sekarang, jadi bisa download dan dimainkan secara gratis. Di sistem operasi yang saya pakai di sini sistem operasi Windows ya, Windows 7 ya. Akan kita coba install di Linux Mint 20 Cinnamon, apakah juga bisa berfungsi normal atau tidak. Baik, sekarang kita akan beralih ke komputer yang sudah kita instalkan sistem operasi Linux Mint 20 Cinnamon sebelumnya, dan file installer dari game ini akan kita bawa ke komputer berbasis Linux tadi, dan kita akan coba jalankan di sana ya. Baik, selanjutnya setelah kita copy file installer, file master game OAD ke flash disk, sekarang kita buka flash disknya di komputer yang sudah kita instalkan sistem operasi Linux Cinnamon 20 sebelumnya. Perlu diketahui, untuk menjalankan software yang berjalan di platform sistem operasi Windows di Linux Cinnamon 20, kita perlu menginstal aplikasi pihak ketiga untuk membuka software Windows tersebut. Aplikasi ini bisa di-download dan diinstal secara gratis melalui internet. Jadi di sini pastikan komputer Anda yang terinstall sistem operasi Linux sudah terhubung dengan internet. Kemudian kita buka software manager, kemudian kita cari aplikasinya, yakni Wine. Jadi di sini selain Wine ada beberapa aplikasi juga yang harus kita instalkan. Wine, kemudian Wine ini ada beberapa, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Kemudian untuk menjalankan Wine ini kita butuh aplikasi lainnya, yakni Play on Linux, Front End for Wine, atau Key for Wine. Kalau kita jalankan tampilannya akan seperti ini. Ini untuk Play on Linux, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau Key for Wine, tampilannya seperti ini. Seperti ini ya. Misal sekarang kita hendak mencoba menggunakan key Play on Linux ya. Di sini tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya kita mau menjalankan software Windows, kita perlu install aplikasi Windows, misalnya yang berbasis
offline ya, tanpa koneksi internet. Kita bisa pilih install on a non-listed program, kemudian kita cari file masternya. Kalau seandainya tidak berhasil, kita coba menggunakan Key4Wine ya, aplikasi Key4Wine. Di sini kita setelah itu kita diminta buat ya, virtual drive-nya, misalnya packet tracer. Next, packet tracer. Next, number bit installation 32 kalau salah ya. Ini sudah ada sebelumnya foldernya atau virtual drive-nya. Jadi sekarang tadi saya pilih dihapus, kemudian buat yang baru. Prosesnya akan makan waktu berapa detik ya. Ini di aplikasi Play on Linux. Kita akan coba dua-duanya. Nah, muncul ini. Sekarang kita cari file masternya. Ternyata di sini tidak ketemu. Kalau tidak ketemu seperti itu, kita coba di sini ya. Kalau di sini kita buka di program, menu program, pilih ini wine defaultnya, pilih sistem, kemudian pilih ini, muncul ini ya. Jadi sekarang kita cari file masternya ya. Sekarang kita klik tombol installnya, kemudian kita cari lokasi USB atau lokasi file di mana kita simpan. Di sini lokasi file masternya ada di drive E, di flash disk ya. Kalau drive D apa ya, coba kita buka, kosong, tidak ada. Berarti di drive F juga tidak ada. Berarti di drive E ya, di folder software. Ini di file of tipenya source program muncul hanya ini. Kalau kita pilih all file, akan muncul semuanya ya. Di sini ada yang 32 bit, ada yang 64 bit. Kita coba yang 32 bit game tadi ya, game OAD. Kita klik next, kemudian klik next lagi, install lagi. Ini akan makan waktu berapa lama, tergantung spesifikasi hardware dari komputer yang kita punya ya. Jadi kelihatannya lebih simpel menggunakan aplikasi Key4Wine dibanding menggunakan Play on Linux. Jadi kita akan lihat fitur-fiturnya juga aplikasi ini. Jadi dalam hal ini software-software di Windows ternyata memang bisa dijalankan di sistem operasi Linux Cinnamon 20 dengan bantuan aplikasi ini. Saya tidak tahu apakah aplikasi ini juga berjalan di distro sistem operasi Linux lainnya, misalnya Ubuntu atau Debian atau yang lain ya. Nanti kita akan sama-sama coba ya. Sementara saya pause dulu ya. Nah, di sini proses instalasi sudah selesai. Completing zero AD setup. Kemudian di sini kita cek run out-nya, kemudian create desktop shortcode. Nah, ini shortcode aplikasi yang akan muncul di desktop. Kita klik finish, coba jalankan aplikasinya. Kita close dulu.
Ini minimize ya, muncul ini program error. Coba kita klik continue. Dan ya, ini tampilannya. Kita coba play, match, bisa ditambah lagi. Ini player 1, player 2. Start game. Ternyata sudah bisa berjalan normal ya. Di game-game yang kita sukai di Windows bisa kita juga mainkan di Linux Cinnamon 20. Kita close, kita coba shortcutnya bisa berfungsi apa enggak. Ternyata bisa berfungsi juga. Kemudian kalau seandainya ingin menguninstall, di sini juga sudah ada fitur uninstallernya. Di key for wine ada juga fitur text managernya. Tampilannya mirip seperti di text manager Windows. Seperti ini. Kemudian Windows Explorer-nya juga mirip seperti di Windows. Ini partisi atau drive yang ada di my komputer. Nah, seperti ini. Kalau mau menguninstall, kita tinggal klik ini lagi. Kemudian akan muncul ini ya. Kita klik aplikasi yang ingin dihapus, di uninstall. Misalnya Zero AD. Kita modify, pilih, kemudian muncul ini, klik uninstall. Akan berjalan, proses uninstall berjalan sebagaimana di sistem operasi Windows. Di sini masih ada ininya, tapi ikonnya tidak berfungsi ya. Jadi bisa kita hapus. Kemudian kita cek di Explorer, foldernya masih ada ya, di user, testing user, application data. Di sini masih ada. Atau di app data lokal kan ya, di application data localhost ya, sini ya masih ada. Ini juga kita hapus, bersihkan. Ini recycle bin ya, kalau di Windows ini bisa hapus juga. Ternyata gampang. Nah, jadi tidak perlu khawatir software yang berjalan bekerja di Windows tidak bisa bekerja di Linux, karena dengan bantuan aplikasi ini ternyata bisa juga ya, sistem operasi software yang biasa kita gunakan di sistem operasi Windows bisa kita install juga di sistem operasi Linux Mint Cinnamon 20 ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa pada video saya berikutnya.